kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siva Septia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tiara Novianti. Perkenalkan, nama saya Kalestari. Perkenalkan, nama saya Siti Kirani Putri. Nama saya Muhammad Wiardana. Nama saya Muhammad Zulfi. Di sini kami akan menjelaskan bab 4 IPAS, yaitu Bumi dan Antariksa. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang gravitasi universal. Apa sih itu gravitasi universal? Gravitasi universal adalah gaya tarik-menarik antara benda yang ada di dalam semesta. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara lengkap oleh Isaac Newton dalam hukum gravitasi universal yang berbunyi, setiap benda di alam semesta menarik benda lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Rumus dari gravitasi universal adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. F-nya itu adalah gaya gravitasi antara dua objek dalam suatu Newton. G adalah konstanta gravitasi universal, M1 dan M2 adalah massa dua objek, R adalah jarak. Benda A memiliki massa 3 kg dan benda B memiliki massa 6 kg. Memiliki jari-jari 3 kali 10 pangkat min 2, nilai G yaitu adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11. Tentukan besar gaya gravitasinya. Yang pertama, M1-nya yaitu adalah 3 kg, M2-nya yaitu 6 kg, dan R-nya yaitu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. G-nya 6,672 kali 10 pangkat min 11. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan G-nya yaitu adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11 kali 3, M1-nya yaitu 3, M2-nya yaitu 6, per R-nya yaitu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Kuadratnya jangan lupa dimasukkan karena dari R-nya sudah ada kuadrat. Selanjutnya, G-nya kita turunkan 6,672 kali 10 pangkat min 11. 3 kali 6 sama dengan 18. Setelah itu R-nya 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 yaitu adalah 9 kali 10 pangkat. Ininya kita tambahkan jadi 4. Nah, ini ke sini jadi min 4, pangkat min 4. Selanjutnya, nah setelah itu 18 dibagi dengan 9 itu sisanya 2, berarti 6,672 kali 10 min 11 dikali 2 per. Nah, jadi sisanya tinggal 10 pangkat min 4 sama dengan yang depannya dulu kita kalikan 6,672 dikali dengan 2 yaitu 13 sama dengan 13,344. Nah, ini tinggal diturunin kali 10 pangkatnya yaitu adalah 11 min 11. Nah, di sini tinggal karena ini pangkatnya, tinggal kita tambahkan pangkatnya yaitu plus 4. Kenapa plus 4? Karena ini min dan di bawah juga min. Jadi sama dengan 13,344 kali 10 pangkat min 11 tambah 4 sama dengan yaitu min 7. Dan ini hasilnya. Struktur interior bumi terbagi dalam beberapa lapisan utama. Kerak bumi, lapisan paling luar tipis dan padat. Ada kerak benua tebal dan kerak samudra tipis. Mantel bumi tebal 2.900 km terdiri dari mantel atas dan bawah mantel. Atas meliputi litosfer dan astenosfer. 2. Litosfer. Litosfer adalah lapisan keras dan kaku yang paling terdiri dari kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel, tebal sekitar 100 km. Litosfer pecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak di atas lapisan yang lebih plastis, yaitu astenosfer. Lempengan tektonik. Lempengan tektonik adalah potongan besar litosfer yang bergerak. Gerakan lempengan disebut oleh arus konvekasi di mantel bumi. Tipe gerakan antar lempeng. Divergen, lempeng saling menjauh. Contoh Mid Atlantic Region. Konvergen, lempeng saling mendekat. Contoh peluang Mariana. Transform, lempeng saling bergerak horizontal. Contoh Cesar San Andreas. Contoh nama lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Amerika. 4. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi.
Penyebab utama penggeseran lempeng tektonik. Istilah penting. Terus epicentrum, titik di permukaan bumi tepat di atas hipocentrum. Alat pengukur seismograf, skala pengukuran, skala Richter mengukur kekuatan energi gempa, skala MMI mengukur dampak kerusakan gempa. Hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi, termasuk samudra laut, danau, sungai, dan air tanah. Struktur hidrosfer. Definisi: hidrosfer adalah semua air di bumi, baik di permukaan, di bawah tanah maupun di atmosfer. Komposisi termasuk samudra laut, danau, sungai, air tanah, uap air, es batu, dan salju. Peran hidrosfer sangat penting bagi kehidupan, menyediakan air minum, transportasi, dan berperan dalam siklus air. Definisi atmosfer: lapisan gas yang melindungi bumi, melindungi dari radiasi matahari dan menjaga suhu. Lapisan troposfer: lapisan terdekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya cuaca. Stratosfer melindungi lapisan ozon yang melindungi dari radiasi UV. Mesosfer lapisan yang paling dingin, meteorit terbakar di sini. Termosfer lapisan dengan suhu tinggi tempat terjadinya aurora. Eksosfer lapisan yang paling tipis dan membentang ke luar angkasa. Medan magnet bumi adalah medan gaya yang mengelilingi bumi dan memengaruhi benda bermuatan listrik atau magnetik di sekitarnya. Medan ini menyerupai medan magnet sebuah batang magnet raksasa dengan kutub utara dan kutub selatan. Medan ini dihasilkan oleh pergerakan logam di cair konduktif seperti besi dan nikel di inti luar bumi. Proses ini dikenal sebagai geodinamika. Agar sebuah planet dapat menghasilkan medan magnetnya sendiri melalui proses geodinamo, ia harus memiliki ciri-ciri tertentu. Bagaimana medan magnet melindungi bumi? Sebagaimana telah disebutkan bahwa fungsi utama dari medan magnet adalah untuk melindungi planet bumi itu sendiri. Medan magnet bumi melindungi planet ini dari radiasi kosmik dan partikel bermuatan yang dipancarkan matahari, yaitu angin matahari. Gelembung magnet pelindung bumi dikenal dengan istilah magnetosfer. Baca iklim, musim, perubahan iklim, dan mitigasi bencana merupakan konsep yang saling terkait dalam memahami fenomena alam dan dampak perubahan iklim. Cuaca, kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu, misalnya suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Iklim, kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 30 tahun, misalnya pola curah hujan, suhu, dan kelembapan. Musim, siklus cuaca yang terjadi setiap tahun seperti musim hujan, kemarau, dan transisi. Perubahan iklim, perubahan jangka panjang dalam suatu suhu dan pola cuaca global. Penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Dampak perubahan iklim meliputi kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Yang terakhir, mitigasi bencana, usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana termasuk perubahan iklim. Mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pencegahan, mengurangi emisi gas rumah kaca, negosiasi pengelolaan sampah dan limbah, seperti penggunaan energi terbarukan, kesiapsiagaan, membagi